Oke, tes 1, 2, 3. Oke, teman-teman di Zoom suaranya jelas saya atau tidak ya? Oke, tes 1, 2, 3. Oke, teman-teman di Zoom suaranya jelas saya atau tidak ya? Jelas, Pak. Jelas Jelas. ya? Oke. Jelas, Pak. jelas, jelas. Oke, makasih ya teman-teman ya, dibantu pantau ya kalau suara kami atau mungkin soalnya tadi siang internet kami rada gangguan ya, jadi mudah-mudahan aja malam ini tapi lancar ya, amin. Teman-teman yang ikut di Zoom ini boleh tolong dinyalakan videonya ya, biar kita lebih hidup lagi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak keberatan ya. Tapi kalau teman-teman pas lagi nggak bisa nyalakan video ya nggak apa-apa juga ya, tetap nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa nyalakan ya. Oke, terima kasih semua teman-teman ya. Selamat datang semua, selamat malam teman-teman semua ya yang ada di Zoom ini maupun yang di YouTube ya. Jadi hari ini kita bersyukur sekali sama Tuhan ya. Hari ini kita bisa mengikuti satu acara ya, sharing yang sangat saya yakin bermanfaat sekali ya buat kita semua ya. Ya, hari ini topiknya adalah tanya jawab ya, tentang seputar kanker ya, dengan menggunakan terapi alami alpha spin alpha meta. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu, saya Hardi ya, dan ini beliau adalah Mary. Ya, jadi kami berdua adalah praktisi kesehatan self healing ya. Jadi kami sudah di bidang ini mungkin sudah 10 tahun lebih ya, dan kami juga distributor resmi ya dari PT JMOA Indonesia. Nah, hari ini kita mau berbagi satu info ya teman-teman ya, sesuai topik yang tadi, dan hari ini nanti kita akan kedatangan narasumber ya, yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Sugeng ya, cuman beliau sekarang, tadi beliau WA saya ya, beliau masih di praktek ya, jadi nggak apa-apa, karena nanti kita akan buka dulu. Nah, sesuai topiknya nanti ya, nanti kan ada sesi tanya jawab juga ya. Nanti teman-teman jangan tanya sekarang dulu, nanti soalnya nggak kebaca pertanyaannya. Nanti ya waktu sesi tanya jawab, teman-teman bisa ketik pertanyaannya ya. Cuman udah boleh disiapin dari sekarang, dan pertanyaannya usahakan yang seputar kanker ya, karena memang malam ini kita khusus untuk kanker. Ya. Untuk keluhan atau penyakit yang lain nanti bisa di hari Kamis. Oke, betul sekali ya. Jadi hari ini fokusnya ke kanker ya. Nah, sekarang saya mulai dulu pembukaannya ya, sekilas tentang kanker ya. Saya share screen dulu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya gambarnya. Nanti kalau nggak jelas tolong diinfokan ke saya ya, Ibu Rona, tolong bantu pantau ya, Bu Rona ya. Ya, saya siap. Ya. Oke, nah, saya share screen dulu. Jadi, hari ini kita topiknya tentang kanker ya, sesuai gambar ini. Nah, wah, ngeri sekali ya gambar kankernya berdarah-darah gitu ya. Karena kanker ini penyakit yang cukup mengerikan ya, Mia, betul ya? Betul sekali. Nah, kita lihat sekilas deh. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu, kita adalah distributor dari perusahaan Bisworth ya. Jadi, namanya PT JMOA Bisworth Indonesia ya. Kalau di Indonesia, PT JMOA adalah grup dari Bisworth secara internasional ya. Nah, perusahaan Bisworth, kantor cabangnya itu ada di hampir 20 negara ya, di seluruh dunia ya, di 5 benua, dan di Indonesia kantor cabang kami ada di Jakarta dan Surabaya ya. Memang perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan ya, sudah semenjak dari tahun 2008 ya, 2000, pokoknya udah hampir 10 tahun lebih ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang tentang kanker ini, tadi Bu Mary ada kasih saya artikel ini ya, ini cukup menarik ya, fakta kanker ya. Ini saya bacakan dulu sekilas ya, teman-teman, biar pengetahuannya bertambah juga. Jadi ternyata kanker itu membunuh lebih banyak daripada AIDS, malaria, dan TBC ya, tuberkulosis ya. Bahkan jika AIDS, malaria, dan tuberkulosis digabungkan, tetap masih kalah sama kanker jumlahnya ya. Dan 70% penderita kanker ada di negara berkembang. Dan ternyata 43% ya penyebab kanker itu konsumsi tembakau dan alkohol. Itu bahaya banget, makanya ya kalau bisa gaya hidup sehat ya, jangan rokok, jangan alkohol ya, itu akan membantu ya. Serta banyak pemicunya itu bahan-bahan ya yang bisa memicu kanker kita kurangi ya. Kemudian ada vaksinnya juga ternyata ya, cuman ya tetap ya membantu ya, tapi belum bisa mengcover 100% ya. Dan yang penting kita pola hidup sehat, betul ya Mi ya? Ya. Yang penting kita jaga sehat ya. Nah, sekarang yang berikutnya ini tulisannya mengkecil-kecil, saya ambil inti-intinya aja ya teman-teman ya. Jadi, kanker penyakit paling mematikan. Ini sesuai WHO ya, 2018 itu
ada 19 juta orang dan 10 juta meninggal. Ya, jadi setengahnya itu meninggal pasti. Kanker adalah karena pertumbuhan sel di dalam tubuh yang tidak terkontrol. Jadi sel baik yang bermutasi menjadi sel jahat nih. Jadi ceritanya orang baik jadi orang jahat gitu ya. Karena kena banyak faktor ya penyebabnya ya. Nah, awalnya terjadi di bagian tubuh tertentu ya, tapi nanti dia bisa menjalar ya. Kalau dibiarin dia bisa menjalar menyebar ke bagian lain ya. Akhirnya menyebabkan kematian gitu ya. Awalnya misalnya di payudara, nanti bisa metastasis ke tulang misalnya. Ya, seperti itu ke ginjal, ke lever dan sebagainya. Nah, bahkan di Indonesia ya kanker adalah daftar teratas ya penyakit paling mematikan ya. Jadi angka kematian ini terus meningkat ya dan sulit dideteksi sejak dini, sulit sekali. Jadi kalau ketahuan tuh biasanya stadiumnya sudah stadium yang lanjut nih. Ya, ngeri banget ya. Nah, kanker yang paling banyak di Indonesia itu kanker payudara, kanker serviks dan kanker paru-paru ya. Jadi kanker payudara, kanker rahim dan kanker paru-paru. Ya, memang wanita lebih sering ya karena payudara serviks kan wanita ya. Tapi pria juga banyak yaitu prostat dan paru-paru. Ya. Nah, penyebabnya sampai saat ini yang pastinya itu tidak diketahui pasti banget ya, tapi banyak faktor ya, ada genetik, keturunan, tapi ada faktor eksternal juga. Contohnya, nah ini kita baca nih, seperti paparan radiasi. Nanti saya mau bahas sedikit tentang ini ya, paparan radiasi ini ya, atau juga zat kimia yang berlebihan teman-teman ya, serangan virus, pola hidup tidak sehat, stres gitu juga pengaruh ya, kebiasaan yang tidak bagus, rokok, minum tadi ya, alkohol ya. Nah, yang pasti kita harus kalau yang untuk menguranginya itu kita pasti harus gaya hidup sehat ya, olahraga, jangan stres ya. Jangan stres ya. Jadi banyak makanan yang sehat ya, buah sayur ya, mengurangi kebiasaan yang jelek tadi, rokok, alkohol ya. Dan kita harus rutin check up juga ya untuk mengetahui dini kalau terjadi gejalanya. Nah ini paling menarik, paling bawah nih, biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan kanker sangat banyak. Wah, betul ya, sangat banyak nih ya. Betul. Dan rata-rata dapat mencapai 100 juta per bulan. Ngeri sekali ya. Rata-rata 100 juta per bulan. Ada yang bilang begini, kan ada BPJS. Gimana menurut Mumi? Memang sih ada BPJS, tapi sebenarnya kan nggak semua juga ada yang ditanggung dan tergantung kualitasnya juga ya. Sebenarnya seperti itu. Ya, BPJS pasti membantu ya. Dan kita wajib punya ya, tapi jangan cuman gini loh, wah saya tenang aja, santai aja, kalau kena kan ada BPJS. Nah itu pemikiran yang salah menurut saya. Kalau bisa jangan kena malah, dicegah ya. Dan banyak kasus yang kanker ya yang kita terima ya, itu BPJS nggak bisa cover teman-teman. Dan banyak sekali mereka tuh menggantungkan pada pengobatan medis, padahal sebenarnya juga pola makan sehat juga harus perlu loh. Ya, jadi sebenarnya medis perlu, nah plus, nah ini yang kita mau cerita hari ini, ada terapi alami yang sangat membantu nanti pada saat menjalani pengobatan kanker tersebut, itu ada yang membantu penyembuhannya juga ya. Jadi 50% bergabung menjadi 100% semakin bagus ya. Nah, kita lanjut lagi sekilas ya slide-nya. Jadi itu sekilas. Nah, sekarang penyebab kanker kan tadi banyak ya. Ya, nah cuman saya mau kupas dikit tambahan ya. Zaman kan semakin canggih ya Mi ya. Zaman dulu orang kena kanker sama zaman sekarang lebih banyak mana? Lebih banyak sekarang. Sekarang kan kalau dulu jarang ya. Nah, ternyata banyak pakar bilang penyebabnya karena sekarang banyak radiasi. Contoh kita lihat ini kan di sekitar kita semua radiasi ya. Dan ini pemakaian handphone 15 menit aja membuat kepalanya menjadi panas. Ya, artinya itu kan bahaya banget radiasinya. Nah, ini sel darah. Sel darah tidak bisa bohong, betul ya? Jadi yang di bawah sel darah orang sehat itu kan dia lepas-lepas gitu ya, lincah gitu ya. Jadi dia renggang-renggang gitu ya. Nah, tapi kalau kena radiasi komputer, handphone, wifi, tower, sutet, semua alat elektronik sekarang radiasi semua tinggi ya. Nah, itu sel darah kita langsung jadi kental, jadi ngelompok-ngelompok ya. Kalau kita bilang tuh rouleaux formation dia. Jadi dia lengket-lengket ya. Nah, itu sel darah ini banyak dijumpai seperti sel darahnya orang kanker nih ternyata. Jadi artinya radiasi itu ternyata pengaruh besar pada meningkatnya kasus kanker saat ini. Setuju nggak kami? Setuju banget. Setuju banget ya. Nanti teman-teman bisa searching deh di internet ya tentang hal ini ya. Cari tahu sendiri bahaya radiasi ya. Nah,
Ini silent killer juga, radiasi disebut silent killer ya, karena ngeri sekali. Kita lihat ya 24 jam ya membunuh ya. Nah, sekarang solusi alaminya ini yang kita mau bahas. Nah, kita hari ini kan enggak dijelaskan detail tentang produknya. Ya. Karena kami berasumsi bahwa teman-teman sudah pernah mendengar sharingnya sebelumnya ya, tentang alpha meta dan alpha spin ini. Makanya malam ini kita khusus untuk tanya jawabnya, betul ya Mi ya? Ya. Nah, tapi oke lah, kita review sedikit boleh ya Mi ya? Boleh. Mungkin ada yang teman-teman yang betul-betul belum tahu sama sekali ya. Jadi kita hari ini solusi alaminya itu tidak menggunakan obat medis ya. Artinya gini, teman-teman yang menjalani pengobatan medis tetap harus jalan ya, tetap wajib. Ya, jangan stop obatnya sembarangan. Jangan kalau lagi kemo jangan stop kemonya sembarangan. Tetap harus sesuai anjuran dokter teman-teman masing-masing. Setuju ya Mi ya? Setuju. Nah, cuman nanti kalau bisa ditambah ini akan semakin bagus teman-teman. Betul ya Mi ya? Betul. Ini akan membantu sekali pemulihan tubuh teman-teman itu self healing. Nah, kalau kami sebut itu self healing. Artinya self healing itu apa Mi kira-kira Mi? Artinya penyembuhan melalui diri kita sendiri yang menyembuhkan ya, istilahnya seperti itu kan? Betul ya, sekali. Jadi prinsip ini ya, ternyata tubuh kita itu punya kemampuan penyembuhan alami sendiri teman-teman. Ya. Nah, cuman kan karena tubuh kita kondisinya ya selnya kurang bagus, selnya kelaparan gitu ya, terus kena banyak radiasi, mungkin stres juga ya, mungkin banyak bahan kimia radikal bebas sehingga sel tubuh kita tuh self healingnya anjlok drastis teman-teman. Ya. Nah, makanya dengan bantuan alpha meta dan alpha spin ini akan meningkatkan self healing alami tubuh kita meningkat drastis. Nah, sehingga pada akhirnya tubuh kita akan memulihkan tubuhnya sendiri. Nah, otomatis kanker juga sangat terbantu. Prinsipnya sederhananya begitu, teman-teman ya. Ya. Nah, alpha meta itu apa sih kita lihat? Alpha meta itu bukan obat ya, tapi dia adalah makanan alami manusia, organik alami. Ya, terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah, teman-teman, ya. Jadi dia dari kulit ari beras merah, Mi. Hebat sekali ya. Nah, itu dia diproses organik, alami, artinya tanpa bahan kimia sama sekali ya. Jadi dia aman sekali, dikonsumsi siapa saja. Ya, anak yang sudah bisa makan bubur sudah boleh, ibu hamil sangat boleh, orang lanjut usia, pasien, ya banyak sekali, terbantu sekali. Nah, dia ibaratnya diproses organik dan mikro, bahkan nanomolekul, jadi kecil sekali. Begitu kita minum, dia langsung diserap triliunan sel tubuh kita dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik katanya detik, ya, 30 detik langsung menyerap seluruh sel tubuh kita, diserap. Keren sekali ya. Dan dia yang paling penting mengandung alpha PSP, alpha polysaccharida peptide, ya itu bagus sekali. Ya, jadi itu adalah makanan pokok sel tubuh. Nah, 1 sendok alpha meta, nah jadi kalau dilihat bentuknya nanti saya kasih tunjuk ya. Itu 1 sendok alpha meta setara terbuat dari ekstraknya 10 kilo beras merah terbaik. Hebat ya. Nah, pada saat kita minum alpha meta, sel kita itu ibaratnya mendapatkan makanan utama, makanan fungsional manusia yang utama, sehingga sel tubuh kita itu kemampuan self healingnya meningkat drastis, yaitu detox, membuang racun, ya, meremajakan sel, kemudian juga regenerasi sel dan penyembuhan sel nih. Nah, jadi prinsipnya ya, jadi bukan alpha meta yang menyembuhkan, tapi sebenarnya ini makanan sel. Nah, selnya itu punya energi makanan terbaik, selnya akan bekerja yang terbaik menyembuhkan dirinya sendiri nih. Yang penting berarti sel kita bagaimana dapat makanan yang tepat ya. Setuju sekali. Ya, sehingga sel ibaratnya kalau nanti tentang kankernya ya, nanti Dokter Sugeng juga bisa cerita setelah ini. Ibaratnya alpha meta ini sangat disukai oleh sel yang baik, yang sehat. Tapi sel kanker sangat tidak suka sama alpha meta. Jadi sel kankernya malah kelaparan jadinya. Nah, akhirnya sel kankernya puasa, mati, dan sel yang baik, ibaratnya polisi baik ya, itu akan menangkap orang-orang jahatnya, ceritanya gitu. Keren sekali ya. Nah, itu kekuatan penyembuhan sel alami ya. Nah, sekarang itu alpha meta. Nah, sekarang alpha spin. Jadi paling bagus jika dikombinasikan dengan alpha spin nih. Jadi alpha spin itu adalah kulit ari beras merah, alpha spin adalah saking semangatnya ya teman-teman ya, excited banget. Jadi alpha spin adalah alat kesehatan dari Jerman teman-teman. Ya, bentuknya sederhana sekali. Nanti saya kasih tunjuk juga. Ya, sederhana sekali tapi teknologi canggih Jerman nih. Ya. Jadi dia mengeluarkan gelombang alam yang tidak kelihatan mata, tapi dia bekerja mengharmoniskan semua tubuh manusia. Semua aliran darah, frekuensi, gelombang, vibrasi sel, seluruhnya.
Nah, sehingga jadi mungkin kayak sel darah kita yang tadi dibilang kayak kental-kental menumpuk itu berarti dengan adanya alpha spin ini kan tadi kan karena radiasi kan jadi kental tuh sel darah. Itu jadi lancar dong. Nah, betul sekali, Mi. Jadi dengan alpha spin nanti dan alpha meta juga sel darah tadi yang jelek tadi itu menjadi bagus kembali, teman-teman. Nanti saya kasih lihat videonya setelah ini ya, setelah penjelasannya ya. Nah, jadi pada saat menggunakan alpha spin ini dia akan mengharmoniskan tubuh manusia sehingga tubuh manusia ini akan meningkat drastis sekali self healing alaminya, Mi. Makanya prinsipnya sama alpha meta, alpha spin itu meningkatkan self healing alami tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia akan memulihkan dirinya sendiri dengan sangat kuat nih. Nah, ini kalau satu alpha spin, dia radiusnya 2 meter ya. Jadi kalau satu untuk satu orang sebenarnya 2 meter ya. Yang tadi saya jelaskan sudah, dan dia juga melindungi kita dari radiasi IMF, teman-teman. Nah, paling dahsyat lagi, alpha spin itu ada satu cara terapinya yang fantastik nih. Seperti apa ya? Nah, itu kita pasang di 4 sudut, teman-teman. Jadi kita pasang 4 alpha spin di 4 sudut rumah. Atau 4 sudut kamar, atau 4 sudut ranjang, boleh. Itu dia akan membentuk namanya medan kuantum energi nih. Nah, sehingga itu kekuatannya berkali-kali lipat nih daripada yang satu alpha spin. Jadi, paling bagus berarti punya ini ya, punya betul sekali. Ini ya, bikin apalagi untuk orang kanker nih. Makanya nanti kita akan bahas ya, Dokter Sugeng akan cerita lebih dalam juga. Untuk pasien kanker sangat perlu sekali medan kuantum. Karena kanker itu ibaratnya itu musuhnya itu ibaratnya bosnya, kalau dibilang tuh penjahatnya itu penjahat level kakap gitu loh, Mi. Ibaratnya penyakitnya itu penyakit kakap gitu loh. Jadi butuh polisinya juga polisi yang paling jago gitu loh, Mi. Nah, makanya butuh medan kuantum, teman-teman. Ya, ini saran kami ya, seperti itu. Ya, jadi hebat banget ya kalau medan kuantum ini ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, tadi yang salah satu fungsi alpha spin dia lewat air nih. Jadi kalau air dialirin alpha spin, itu akan berubah molekulnya, strukturnya menjadi heksagonal nih. Nah, itu disebut living water atau air yang hidup atau bio water. Nah, air ini juga bagus kalau kita minum. Dia akan sel darah kita tuh jadi tinggi sekali oksigennya, dan jadi itu yang tadi sama, dari yang kental mengelompok jadi bagus sekali, sehat sekali nih. Oh, jadi bagus ini ya, seperti di gambar ini ya. Seperti gambar di kanan bawah itu, Mi. Ya. Nah, lanjut dulu ya. Nah, contoh-contoh penggunaannya terapinya sederhana sekali, teman-teman. Ya, pertama kombinasikan air alpha spin dengan alpha meta. Minum rutin alpha metanya. Nah, kalau ada sakit, saran kita minimal 1 hari 3 kali. Minimal itu sudah. Kalau ada sakit. Nah, kalau kanker, bahkan kalau lagi kemo, itu nanti harus lebih kencang lagi. Nanti Dokter Sugeng akan cerita lebih dalam ya, karena pengalaman beliau banyak ya. Nah, kedua ini cara membuat airnya bisa berbagai macam cara ya. Jadi bisa direndam, dialirin, atau gelas kita ditaruh di atasnya alpha spin. Bisa ya. Kemudian salah satu terapinya dengan cara ditempel atau digosok nih di bagian tubuh yang sakit. Ya, bisa juga. Kemudian bisa juga dengan cahaya di center. Jadi alpha spin-nya dimasukin ke dalam center ya. Kemudian disenterkan ke tubuh yang sakit, teman-teman. Ya, misalnya kalau kanker payudara ya disenter di payudaranya. Seperti itu misalnya. Nah, ini berbagai macam kesaksiannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di YouTube kami, Self Healing 888, itu banyak sekali. Untuk kanker juga banyak sekali kesaksiannya. Ya, yang sebenarnya kasusnya itu lebih banyak lagi, cuman banyak yang tidak terdokumentasikan, Mi. Oh iya. Nah, yang ada di YouTube kami yang seingat saya ada kanker prostat, kanker getah bening, ya. Kemudian kanker darah juga ada, ya. Kanker hati juga ada. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, ya. Ada kanker endometrium, ya. Ada kanker ovarium juga, ya. Seperti itu. Nah, sekarang, Mi, ini yang ditunggu-tunggu nih pasti, ya. Sebenarnya bersyukur ya kita bisa dapat kesempatan spesial, bisa langsung tanya lebih dalam sama Dokter Sugeng, karena memang Dokter Sugeng kalau kita kan beberapa kali ngobrol ya, memang banyak nanganin terutama pasien-pasien kanker itu banyak sekali mengalami pemulihan loh. Betul sekali. Secara maksimal selain pengobatan medis plus ibaratnya ini ya, maksudnya dengan pola hidup sehat dari alpha spin, alpha meta ngalamin pemulihan luar biasa. Nah, mungkin kita undang ya, Pak Dokter Sugeng ya? Betul. Nah, tadi sih Dokter Sugeng sempat WA ya, tadi masih praktek ya. Ini apakah sudah bisa? Halo Dokter Sugeng, selamat malam, Dok. Sudah ada belum ya? Sudah ada belum ya? Atau masih praktek, Dok? Kalau masih praktek nggak apa-apa, nanti bisa chatting dulu di kolom chatting. Nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Karena kita tahu ya kesibukannya beliau adalah seorang dokter bedah ya.
itu jadwal operasinya beliau ya, banyak sekali. Dalam 1 tahun beliau pernah cerita, itu beliau melakukan 1000 kali operasi, teman-teman. Ya, rata-rata 1000 kali operasi ya. Jadi beliau tuh banyak sekali jadwal operasinya padat banget, bahkan sampai malam juga ya, seperti itu. Nah, jadi wajar ya kita bisa minta waktunya beliau, cuman kan namanya kasus di lapangan ya, kita ngerti ya. Namanya dokter kan pasti paham ya bahwa di lapangan itu kan bisa jadi tiba-tiba ada kasus-kasus yang urgent mendadak seperti itu. Nah, Bentar ini ya, ya, Dok. bentar ya, Enggak apa-apa. bentar ya, masih suntik dulu untuk keloid. Oh, ya enggak apa-apa Dokter Sugeng. Kalau enggak kita undang kesaksian Ya, dulu kali ya. boleh. Dokter Sugeng lanjutkan dulu, Dok. Enggak apa-apa, kita paham sekali ya, teman-teman juga sangat luar biasa ya, pasti akan bersabar juga ya. Nah, kita undang dulu kesaksian dari Ibu Dini kali ya. Ya, Ibu Dini boleh bercerita sedikit, Ya. berbagi ya. Berbagi itu adalah apa saya bilang ya, berkah ya, berbagi berkah buat kita ya. Oke. Sebentar dulu, Ya. saya unmute Sambil dulu. yang mulai kita buka pertanyaan, tanya jawabnya Ya. mungkin mulai boleh di chat di kolom YouTube atau di Zoom, Zoom. boleh. Ya, teman-teman boleh chatting di YouTube atau di Zoom yang seputar kanker ya, teman-teman ya. Nanti akan dibantu dijawab oleh Dokter Sugeng ya, seperti itu. Ya. Oke, di sini saya lihat sudah ada Ibu Dini. Halo, selamat malam Ibu Dini. Iya, selamat malam Pak Hardi. Iya, aduh luar biasa Bu Dini. Terima kasih ya atas Halo. kesediaannya ya berbagi sama kita dan teman-teman. Oke, mungkin Bu Dini di sini boleh berbagi Pak. sama kita ya. Kan nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di YouTube juga ada ya. Cuman kita di kesempatan ini kan pengen teman-teman mungkin juga banyak yang belum tahu ya. Bu Dini kan kalau tidak salah ya kan punya seorang anak ya yang pada waktu itu didiagnosa, mungkin Bu Dini bisa cerita sekilas ya. Cerita singkat ya. ya. Pengalamannya Bu Dini ya, singkatnya seperti apa? Iya Pak Hardi, jadi memang anak saya itu penderita leukemia. Jadi memang kanker darahnya pas ditemukan itu 73%, Pak. Nah, saya memang halo. Iya, silakan. Oh iya. Jadi memang anak saya itu 73% sel kankernya. Dari dokter memang diputuskan untuk kemo, tetap saya ikutin kemo, tapi saya juga pakai alfa meta Pak dan alpastin sama medan kuantum ding, pakai medan kuantum juga. Jadi memang di Januari 73%. Nah di Maret itu pas cek sum-sumnya lagi sel kankernya sisa 1%. Jadi memang cepat banget pemulihannya kalau saya bilang. Di Januari kemudian ke Maret ya. Januari 73%, itu Januari juga pertengahan bulan. Januari 73%, di Maret awal bulan itu udah sisa 1% sel kankernya. Dan kalau itu termasuk cepat banget. Oke, kalau boleh tahu Din, itu si kecil Mikaela ya, itu minum alfa metanya 1 hari berapa kali Din waktu itu Din? 1 hari per 2 jam Pak. Saya kasih 2 sendok. Iya 2 sendok. Saya juga mau hasilnya lebih cepat kan Pak. Iya betul. Jadi memang saya minumin 2 sendok per 2 jam. Oke. Tapi hasilnya juga bagus sekali Din ya. Dan alpha spin-nya dipasang di 4 bagus banget Pak. Iya Pak, saya pakai ada buat kuantum. Jadi proses kemonya bagaimana? Biasanya kan kalau anak-anak yang bukan anak ya, pasien yang kemo kan biasanya rambutnya rontok biasanya kan. Terus juga lemas, mual, itu gimana? Jadi untuk anak saya sendiri, Bu, memang nggak ada rontok tuh sama sekali nggak ada, malah rambutnya banyak yang tumbuhan, banyak banget rambutnya. Jadi yang awal rambutnya tipis, sekarang tuh tebal banget malah. Memang nggak ada rontok. Terus kalau soal lemes juga alhamdulillah memang nggak ada lemes. Biasanya memang saya ngelihat dari pasien yang lain, temennya itu banyak yang lemes. Memang kan efek kemo seperti itu ya, jadi bawaannya lemes, nggak mau makan gitu. Tapi sama anak saya sendiri nggak sama sekali, makannya tetap nafsu makan. Jadi kenapa kalau saya boleh tahu kenapa juga Mbak Dini ya, kenapa juga memutuskan untuk selain pengobatan medis tapi memilih pola hidup sehatnya melalui alpha spin alpha meta, kalau boleh tahu apa dasarnya? Iya sih Mbak, jadi memang yang saya tahu juga kan alpha meta juga alami. Jadi memang
kemarin tuh saya sempat nanya sama dokter, dari dokter kan memang nggak boleh minum herbalan tuh nggak boleh. Cuman saya pas sebelum kemo itu saya udah tanya sama dokter, saya kasih lihat nih alfa meta sama dokter, dok kalau anak saya minum ini boleh nggak ya? Saya posisi kasih lihat sama dokter dibaca, jadi sama dokter oh boleh bu ini kan sereal dari beras merah juga aman, jadi nggak apa-apa. Ya udah jadi sampai sekarang saya konsumsi Mbak, dan itu hasilnya luar biasa banget. Anak saya banyak banget perubahannya. Gitu. Wow, dahsyat ya Din ya. Kalau maksudnya gini Din, kadang-kadang kan orang bilang begini, kan untuk menterapi dengan alfaspin alfa meta kan kadang dananya kadang gini loh maksudnya. Banyak orang tuh sudah patah arang di depan duluan gitu loh, belum mau perjuangkan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurut ini pengalaman kita ya Dini, Anda tahu makanya kita mau tanya Dini juga. Kalau tanpa alfa meta alfa spin dengan hanya medis kan, medis tetap perlu ya pastinya ya. Dini juga jalani, tapi secara budget kan juga besar juga ya Dini ya. Maksudnya gini, akhirnya dengan alfa meta alfa spin ini sebenarnya akan jauh lebih hemat ya Dini ya sebenarnya ke depannya ya. Hemat banget Pak. Jadi memang sih kalau awal dengar saya juga pertama gitu. Dari budget, cuman saya karena punya anak satu-satunya buat anak, ngelihat anak saya tuh berjuang juga mau gitu loh Pak. Maksud saya cuman karena cari-carian uang, cari-carian, saya nggak mau berjuang gitu. Saya ngelihat anak saya perjuangannya juga luar biasa kan, memang tiap malam selalu berdoa mau sembuh. Nah saya mikir kalau uang kan cari-carian Pak, jadi memang saya harus berusaha, karena juga itu bagus banget kan Pak. Saya udah ada ngelihat juga kesaksian. Jadi memang bagus banget sih alfa meta itu Pak. Gitu. Oke Din, oke sekali. Terima kasih loh Din, sharingmu Din, luar biasa sekali. Iya, Dengan Pak. sharing ini ya kami yakin akan membantu banyak orang untuk tertolong juga hidupnya ya. Terima kasih banyak ya Din Amin, ya. Pak. Iya Pak. Jadi kalau kesimpulannya kan layak banget ya diperjuangkan untuk alfaspin dan alfa meta pada saat masa pengobatan kanker ya. Ya, Seperti seperti itu. itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ya. Dini. Nah, teman-teman sebelum kita ke Dokter Sugeng, beliau lagi bersiap-siap. Kami mau kasih lihat dulu sebuah video ya, teman-teman ya, tentang darah. Ya, karena darah tidak bisa bohong, betul nggak? Ya kan, darah itu adalah apa adanya. Jadi kita akan kasih lihat video darah sebelum, ya pada saat sebelum dengan alfaspin alfa meta, ternyata darahnya itu kental-kental, menggumpal-gumpal, jelek sekali darahnya. Tapi setelah minum alfa meta dan pakai alfaspin, darahnya seperti apa? Nah, kita lihat video berikut ini ya teman-teman ya. Teman-teman saksikan, ini bagus banget ya, sambil saya siapkan juga ya videonya, ini betul-betul apa adanya ya, seperti itu. Sebentar dulu. Oke, saya persiapkan. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Sama-sama kita lihat ya. Nah, ini video orang yang menderita sakit stroke ya. Ini atau kanker usus juga ini. Darahnya jelek sekali ya. Nah, ini darah kayak gini beresiko kena stroke ini. Dan banyak yang usia-usia muda darahnya seperti ini Ya. loh ternyata. Ini resiko diabetes, darahnya seperti ini. Ya, kental-kental, lambat pergerakannya ya. Mengelompok ya. Ini kolesterol tinggi ya, asam urat. Ya, seperti itu ya teman-teman, bisa lihat ya. Darahnya jelek sekali. Nah, setelah konsumsi alfa meta, pakai alfaspin, darahnya bagus sekali. Ya, darahnya jadi lepas-lepas, sehat, lincah ya, tinggi oksigen ya. Pergerakannya bagus sekali ya. Wah, keren sekali. Ini adalah tes darah setelah konsumsi dan memakai alfaspin dan alfa meta, teman-teman ya. Bagus sekali ya Mia, darahnya ya. Bayangkan kalau darah kita dijaga senantiasa seperti ini ya. Wah, pasti sehat dan panjang umur ya. Ya, dan pasti kita terhindar juga dari risiko kanker, teman-teman. Ya. Ingat kan, kalau kami sih percaya ya prinsip ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya? Karena ranjang termahal adalah ranjangnya rumah sakit loh. Betul. Anda bisa punya banyak uang. Ini pepatah ya, bagus sekali pepatahnya. Anda bisa punya banyak uang, bisa punya banyak karyawan, Anda gaji. Tapi kalau sudah sakit, tidak ada karyawan Anda yang mau menggantikan sakitnya Anda. Ya, betul sekali. Dibayar berapapun tidak akan mau. Betul ya? Ya. Makanya kalau untuk kesehatan tuh jangan pernah pelit-pelit. Betul ya Mia? Betul. Banyak orang tuh terbalik-balik nih. Jadi kalau untuk belanja, shopping, makan, apa segala macam, wah habis uang banyak nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang untuk beli sesuatu untuk kesehatan, mikirnya 1000 kali. Iya. Ya. Dan pada saat kalau sudah sakit,
baru uang berapapun dihabiskan semua. Nggak Ya. apa-apa. Kalau bisa kan dari awal sebelumnya udah dijaga. Setuju ya teman-teman ya? Betul. Oke. Nah, Coba kita tanya lagi Dokter Sugeng apakah sudah ready? ya beliau masih di rumah sakit ya. Oh, sudah ready. Sudah ready, Ya, ya. luar biasa ya. Karena kebetulan kita banyak dengar itu kesaksian banyak sekali mengalami miracle gitu loh. Oke, kita saya unmute dulu. Nah, ini beliau masih pakai masker ya. Wah, hebat loh. Petugas medis tuh hebat-hebat loh. Salut saya. Mereka garda terdepan ya. Ya. Di zaman COVID ini mereka ibaratnya berjuang menyelamatkan nyawa manusia itu. Tepuk tangan dulu dong buat para dokter semua. Para perawat, para dokter ya. Para yang kerja di rumah sakit itu hebat-hebat semua loh. Ya. Angkat topi, bener deh. Bener, angkat topi. Ya. Karena mereka pahlawan tanpa tanda jasa loh, teman-teman. Kalau dipikiran ngeri ya, Mia. Resiko kita aja mau keluar aja takut loh. Takut kena COVID kan. Ibaratnya gitu ya. Ya. Kita mau pengalaman ya. Kita mau ngantar, waktu itu ada yang pesen Angel Secret ke di rumah sakit. Kita mau ngantar rumah sakit dia mikir-mikir 1000 kali. Aduh takut gitu ya. Akhirnya pakai Gojek, Gosen, suruh kirim. Itu kita loh, bayangkan loh. Nah, apalagi yang kerjanya tiap hari di rumah sakit. Top ya. Oke, halo selamat malam Dokter Sugeng. Yuk, malam. Oke. Aduh, thank you banget Dokter Sugeng. Kita dapat kesempatan untuk sedikit tanya jawab ya. Maunya sih cepat ya, tapi nggak tahunya pasiennya banyak. Oh iya, ternyata pasiennya banyak gitu ya. Oh, Iya dok, mungkin suaranya bisa handsfree-nya lebih didekatkan lagi mungkin ya, karena kurang terdengar ya. Masa kurang dengar ini? Halo? Hah? Kurang. ya. Sebenarnya kurang, tapi nanti mungkin kita yang ini aja kali ulangi Coba nanti katanya. Saya pakai satunya lagi aja. Oh Saya iya, pakai dua. Ya, coba pakai dua ya. ya enggak apa-apa. Pakai suaranya pakai lewat handphone satunya ya, biar lebih jelas. Saya gini ya. Ya, boleh. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Ya, namanya kita Ya lagi di rumah sakit, ya kan? loh, luar biasa loh ya. Bayangkan Dokter Sugeng ini pengalamannya Mia itu banyak mengoperasi. Bentar ya, saya cari lokasi tempat dulu ya, yang bagus ya. Saya pindah Ya, dulu. boleh. Ya, kita punya banyak waktu kok malam ini untuk belajar ya, untuk mendengar sharingnya. Kebetulan saya juga boleh share dikit ya. Kebetulan Boleh. saya pernah ketemu dengan salah satu pasiennya Dokter Sugeng juga sih. Itu saya lupa kanker apa itu sampai saya ketemu lain lagi ada lagi yang payudara, tapi nasofaring atau ini ya yang di sini tiroid atau ini itu dari tetangga-tetangga bilang nggak suwe katanya. Jadi Nggak suaminya lama. ya waktu ketemu itu kan suami istri. Jadi istrinya kena itu belum usia 30 loh. Belum 30, anaknya masih kecil. Halo? Satu. Ya. Sudah jelas suara ya. saya? Ya, jelas. Ya. Saya ingat banget itu loh dok. Saya pernah ketemu salah satu pasiennya. Iya. Yang waktu itu kanker dan suaminya bilang, tetangga-tetangga bilang nggak suwe sudah. Kayaknya nggak lama karena nggak bisa apa-apa, udah parah. Sekarang dibilang keajaiban. Sejak belajar sejak berobat sama Dokter Sugeng katanya. Wah, jadi malu saya. Nah, mungkin sebelum ke tanya jawab, mungkin dokter apa langsung tanya jawab atau gimana dok? Atau mau sampaikan sesuatu dulu dari segi kanker gimana menurut pendapat dokter? Soalnya ini ada satu pertanyaan sih. Betul ya, seperti tadi ya, kanker semua dari kita itu ya punya resiko terkena kanker ya. Tetapi karena sel tubuh kita itu ada yang seperti polisinya yang menjaga ya, supaya sel kanker itu sebelum jadi sudah istilahnya dibunuh duluan. Jadi istilahnya dirisis duluan ya. Nah makanya tergantung dari sel yang mengatur tersebut. Kalau sel yang mengatur tersebut masih kuat ya, masih bagus, akhirnya kita tidak akan terkena kanker ya. Nah untuk itu kan kita harus memberikan memperbaiki ya metabolisme dan lain-lainnya juga. Kemudian kita juga menghindari bahan-bahan yang merusak ya. Contohnya dioksin juga ya yang membuat kanker. Terus kemudian kita juga harus menghindari radiasi. Makanya kalau seorang dokter radiologi ya yang bekerja di bagian ronsen kan ada
penandanya. Kalau sudah melewati batas itu sudah tidak boleh masuk lagi, ya. Karena apa? Dia selnya akan terdegradasi, memutasi jadi kelainan seperti itu, ya. Jadi kalau saya ingat waktu dulu koas saya ya, sewaktu bagian radiologi itu, wah dapat makan yang enak-enak, susu sama telur itu dapat. Pada zaman saya dulu makan susu dan telur itu mahal sekali. Ya. Nah, saya mau sharing sedikit ya, seperti dari pasien tadi ya. Ya. Yang diceritakan tadi, coba slide-nya bisa dilihat ya. Oh iya, Oke. iya betul. Itu saya kenal ibu muda ini tahun 2018. Ya, bulan 8 ya, waktu itu. Dan waktu itu saya meminta dia. Oh iya. Lagi di yang ini ya. Ya, Ya. Ini sudah saya lakukan, saya masukkan kemoterapi juga ya. Ini kanker apa dok? Tapi dok, maaf dok. Limfoma maligna, jadi kanker kelenjar getah bening. Oh, oke, baik. Yang non-Hodgkin ya. Nah, dia datang ke saya sesak sekali karena dia besar seperti itu, menekan saluran nafas sama menekan juga saluran makanan. Nah, sehingga hasil biopsinya pasti seperti itu ya. Kemudian sebelum menunggu obat kemonya, karena terus terang aja ya, rumah sakit daerah untuk memesan obat kemoterapi harus nunggu waktu ya. Nah, menunggu waktu, obat itu datang, pasien ini sudah keburu sesak duluan. Ya. Akhirnya waktu itu saya pakaikan alfaspin ya, untuk merilis ya, mengurangi bengkaknya dia. Terus fisiknya dia saya masukkan alfameta. Nah, setelah saya persiapkan itu dulu sama beberapa hari ya, sambil order obat itu datang, begitu obat itu datang ya, saya lihat pasiennya sudah istilahnya sudah mengalami perbaikan. Jadi dia ngomong sendiri, sesaknya sudah mulai berkurang, sudah bisa nelan. Nah, kalau sudah bisa nelan seperti itu kan lumayan. Kita masukkan kemo kan berarti fisiknya sudah mulai terjaga. Nah, akhirnya slide berikutnya. Nah, begitu kan, 11 Oktober dia kumpul, sudah kempes seperti itu ya. Selesai tadi, kita lihat ya perkembangannya. Nah, ini 24 Oktober. Nah, ini mulai kempes. Ini sambil kemo ya dok ya? Ya, Oke, jadi baik. rambutnya masih banyak sekali ya, kelihatan seperti itu. Ya. Terus kemudian selama kemoterapi 6 seri, 1 seri ya, 6 kali itu, HB, hemoglobin, leukosit, sel darah putih, dan trombosit tidak turun. Nah, ini stadium berapa dok? Apa? Stadium berapa ini? Waktu itu? Kalau ada 3 ke 4 itu, atas bawah ada juga. Harusnya biasanya kalau orang kemo itu pasti ya dok ya, apa trombosit, hemoglobin itu semua turun semua ya dok ya, harusnya biasanya. Ya, saya memulai untuk kemoterapi dan operasi mandiri itu 2008 ya. Itu menantang sekali. Soalnya begitu saya kemo biasanya golongan semuanya drop. Nah, kalau drop seperti itu ya kita tahu ya di daerah untuk mencari donor darah waktu itu ya sukar sekali. Ya. Sehingga mau enggak mau ya harus ya kita rujuk, tapi pasiennya menolak. Nah, gimana lagi? Nah, akhirnya tahun 2012 waktu itu masuk ya alfameta gitu. Nah, mulai saya berikan itu ya, sehingga istilahnya saya melakukan diagnostik dini sampai operasi, terus kemudian kemo, terus kemudian monitoring, enak sekali. Soalnya kita tidak mau yang tambahan darah, begitu dan lain-lain itu tidak terjadi maksudnya itu. Karena untuk tambah darah dan lain-lainnya juga butuh biaya lumayan. Belum lagi kalau tertular sakitnya orang. Iya, betul. Iya, betul. Slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir ini kelihatannya. Nah, sudah kabar gembiranya. Ya, udah kan pasti hilang itu di leher. Iya, tidak kelihatan dok sama sekali sudah. Terus kabar gembiranya ya. Iya. Masa corona ini ibu ini hamil. Wah. Berarti tambah anak lagi ya?
Memang luar Iya. biasa ya. Untuk penderita Iya. kanker bisa ini hamil lagi bagus banget, iya. Ya, menantang juga. Akhirnya saya sarankan Alfamenta yang tetap diminum. Ya, konsumsi masih rutin ya. Nah, Iya, seperti betul. itu. Untuk menjaga terus ya dok ya, karena kan kanker itu kan setahu saya itu kan Ya, kita kalau nggak jaga dia bisa muncul lagi. Makanya 5 tahun itu harus terus dijaga terus ya dok ya. iya. Betul sekali. Oke, fantastik sekali dok sharingnya, salah satu sharing. Ini kami yakin salah satu kejadian dari begitu banyak kasus kanker yang Dokter Sugeng alami ya, betul ya dok ya? Iya. Karena saya tahu Dokter Sugeng ini pernah cerita sama kami ya, sekilas-kilas gitu ya, ada yang kanker payudara lah, ada yang kanker usus lah, ada yang kanker getah bening lah, ada yang kanker darah lah, Tiroid. macam-macam deh, banyak sekali kankernya. Ada yang, waduh kita juga sampai ngeri juga, dan gambar-gambarnya Dokter Sugeng dulu sering kasih lihat itu ya, ibaratnya sekilas gitu ya, ih ngeri betul, kita lihat aja sudah ampun deh. Ya dok ya, tapi mereka Ya. semua rata-rata terbantu banget ya dok ya, hari ini kesehatannya bagus sekali ya dok ya. Memang pada awalnya itu waktu 2012 memang saya bandingkan ya. Ya. Namanya sebagai klinisi saya tidak percaya 100% ya. Jadi saya bandingkan ya. Terus ya, antara yang saya beri dan yang tidak. Akhirnya perbedaannya jauh sekali. Jadi secara nurani akhirnya saya tidak melakukan lagi. Soalnya ya kita sudah tahu perbandingannya jelas sekali seperti itu. Kenapa harus kita lakukan terus? Ya. Membedakan terus seperti itu. Ya, betul jadi sekali. yang tidak saya beri ya bisa transfusi darah, terus injeksi untuk sel darah putihnya neopogen masuk, terus untuk meningkatkan darah itu injeksi juga, terus kemudian yang menantang itu kalau trombositnya turun, nah itu mau tidak mau harus transfusi karena tidak ada obat yang menaikkan trombosit. Iya, betul. Dok, mungkin kita masuk ke pertanyaan dulu ya dok ya. Beberapa Ya, pertanyaan boleh. saya lihat sudah ada di sini. Nanti teman-teman juga yang mau bertanya silakan ketik di kolom YouTube ya atau di Zoom. Terus teman-teman juga di sini yang ada kesaksian yang pernah merasakan manfaatnya, ya, apalagi yang dari segi kanker bisa juga ketik pengalamannya ya di kolom chatting di YouTube. Baik itu pengalaman pribadi boleh, ataupun mungkin teman-teman pernah membantu menolong orang lain juga, atau keluarga Anda yang terbantu, atau kenalan Anda yang terbantu, bisa tolong diketikkan juga. Ya. Supaya menginspirasi yang lain juga yang ada di YouTube tersebut. Misalnya contoh nih, ya benar temanku waktu itu kanker ini, ya. Terus setelah pakai Alfaspin Alfameta sekarang kayak gini gitu ya. Boleh diketik ya. Oke. Nah di sini ada pertanyaan, saya bacain ya dok ya. Dari Pak Ivan, ya Pak Ivan bertanya, istri saya lagi proses kemoterapi dan radioterapi untuk kanker nasofaring stadium 3B. Stadium 3B. Untuk konsumsi Alfameta sebaiknya berapa kali dalam sehari? Mohon sarannya. Terima kasih. Saya pernah ya menjumpai ada pasien dari kanker payudara, tapi pasien ini menolak untuk operasi, ya. Infiltrating ductal carcinoma ya jenisnya, menolak operasi, tapi pasien ini masih saya berikan hormonal terapi dan kemoterapi yang minum, yaitu golongannya capecitabine ya. Nah, tapi golongan kemoterapi yang ringan itu aja pasiennya muntah-muntah. Memang dosis awal saya beri ya 3 kali ya, 3 kali pemberian Alfameta. Karena ada respon seperti itu, ya akhirnya saya beritahu, ya udah, kalau setiap kali 2 atau 3 jam sekali ya minum aja, enggak masalah, ya. Jadi bisa semakin sering bagus, ya. Kenapa? Karena itu kan makanan ya. Semakin kita banyak makan itu, terus makan makanan yang sayur dan lain-lainnya itu, sehingga membuat ya, istilahnya sel tubuh kita itu diberi makan ya. Sel sehatnya ya, terus sel kankernya kita buat puasa, ya akhirnya orang itu kenyang, ya kenyang dengan Alfameta, dengan sayuran dan buah itu bagus sekali dan melewati kemoterapinya dengan bagus. Jadi saya sarankan 2-3 jam sekali minum, enggak apa-apa, boleh. Oke baik, jadi jawabannya setiap 2 atau 3 jam sekali boleh ya. 1 sendok atau 2 sendok dok? 1 atau 2 sendok atau terserah gimana?
Awalnya sih 1 ya, tapi kalau masih lapar ya enggak apa-apa sih 2 sendok. Tergantung banyak perut kita. Nah, kalau saya paksakan harus 2 sendok, pasiennya bisa muntah. Ya, ya betul ya. Akhirnya ya kita lihat kalau dia minum 1 sendok dia sudah kenyang ya sudah berhenti ya. Betul, Masih lapar begitu. Ya sudah 2 sendok aja enggak apa-apa. Oke, betul. Setuju dok, setuju. Oke, jadi seperti itu jawabannya ya. Ada yang tanya juga di Zoom dari Pak Surya. Ya. Yang tadi kanker getah bening, alfaspinnya ditaruhnya di mana dok? Alfaspinnya di lehernya itu. Di lehernya itu ya. Jadi ya karena bekasnya di kanker di situ, jadi kadang-kadang ada keluhan nyeri-nyeri di sekitar leher itu. Sehingga ya saya suruh taruh di leher aja. Oke. Kalau disenterin juga bagus ya, berarti disenterin gini ya dok ya? Kalau disenterin? Ya, boleh, bagus ya. Kalau disenterin dia itu efeknya lebih ke dalam lagi. Jadi kalau misalkan nyerinya di lebih dalam lagi ya, tepat di kerongkongan, di saluran cerna di dalam itu, ya kalau disenter lebih bagus lagi. Ya, sasarannya sampai ke dalam seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Pak Heri ya, kalau sering mengalami sariawan, itu penyebabnya apa dok? Dan solusinya bagaimana? Ini agak terbebas dari sariawan. Ya, mungkin pertama kan, ya, sariawan itu salah satu indikasi kalau orang itu kena stres. Jadi saya punya teman lucu ya, teman waktu kuliah dulu ya, setiap kali ada mau ujian itu sariawannya muncul. Jadi sariawannya muncul. Jadi waktu dinas ke desa juga begitu. Wah, itu kita dinas ke desa 2 minggu. Setelah itu kan kumpul lagi untuk ujian. Waduh, ya sariawannya pasti muncul dia. Nah, kita harus juga melihat ya, bisa juga sariawan itu juga karena kekurangan vitamin ya, vitamin B. Nah, itu banyak sekali alfa D, alfa meta bisa diminum di situ. Terus kemudian untuk sariawan kita harus melihat ya, oral hygiene-nya bagaimana. Apakah ada gigi yang menggores? Ya, maksudnya gigi tajam seperti itu ya. Nah, gigi tajamnya harus diobati dulu. Karena itu penyebab sariawan. Kalau kita biarkan terus lama-lama bisa jadi kanker juga seperti itu. Jadi namanya iritasi kronis ya. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya dok ya. Apakah orang dengan CA mamae, CA itu kan kanker ya, CA mamae, mamae saya nggak tahu. Karsinoma payudara. Oh, payudara kanker payudara, ya. Oh ya, istilah medisnya itu ya. Kami taunya kanker payudara ya. Oke, apakah orang dengan CA mamae yang habis kemo dilanjut dengan terapi hormon untuk jangka panjang akan berefek pada timbulnya kista atau miom dalam rahim? Ini dari Ibu Jenny. Ya, terjadinya makanya bisa jadi endometriosis dan lain-lainnya itu bisa dilihat ya. Makanya setiap kali kontrol ke dokter, kita perhatikan ada keluhan seperti itu enggak. Ya, memang ya satu diobati mendol ke yang lainnya. Jadi dilematis memang ya. Tapi sekarang ada obat hormonal yang baru ya, tapi harganya lumayan juga ya. Kalau yang generasi pertama golongan tamofen itu dia ya efek sampingnya di situ. Tapi sampai saat ini ya, selama saya memberikan itu, saya belum pernah menjumpai. Tapi di literatur memang ya. Nah, alangkah baiknya ya, saya sekarang melakukan hormonal terapi ya, sambil ya, yaitu kita harus melindungi tubuh kita dari radiasi. Jadi menggunakan alfaspin itu. Jadi melindungi supaya tidak terjadi efek samping yang berikutnya. Terus sel-sel yang sehat diberi makan. Seperti itu. Dengan alfa meta tadi ya dok ya. Makanya Ibu boleh, jadi tanya lagi yang kedua, apakah dengan penggunaan alfa meta bisa membantu untuk mengurangi efek samping dari terapi hormon? Setidak-tidaknya ya, alfa meta kalau saya cari di literatur ya, dia polisakarida peptida ya, dia mempunyai efek anti-inflamasi. Nah, kanker suka sekali dengan adanya inflamasi atau pembekakan. Dia mudah sekali untuk tumbuh lagi. Kemudian
polisakarida peptida itu juga berfungsi untuk menghambat pembentukan sel darah, saluran darah yang baru, aliran darah baru pada kanker. Nah, terus kemudian dia juga menghambat pertumbuhan kanker. Dia bekerjanya pada CD40 itu, dan berikutnya ya, itu panjang ceritanya. Nah, berguna sekali seperti itu. Makanya ada pasien kanker saya yang pernah saya jumpa itu kanker paru ya. Pasien ini menolak operasi, jelas menolak. Dan di kemoterapi golongan afatinib ya untuk paru-parunya itu langsung begitu 1 kali minum langsung sariawannya muncul semuanya, jadi mulutnya hancur. Nah akhirnya saya pakaikan cuma apa, alfameta sama alfaspin aja. Selain buat kuantum, terus 2 yang menempel di tubuhnya, alfameta sesukanya dia minum. Sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Masih hidup, seger. Jadi saya kadang-kadang dikirimi fotonya dia lagi berlibur kemana, jalan-jalan kemana. Saya ketawa lihat, waduh sekarang sudah enak nyeri lagi. Berarti tadi dokter bilang kan yang tadi kanker barusan terakhir itu pakai 4 alfaspin, terus 2 Ya. alfaspinnya ditempel atau di center atau gimana dok tadi dok? 2 alfaspinnya? Enggak ya dipakai lah bentuk 2 begini ya, nempel di bagian. Jadi kankernya di tengah begini, itunya di begini. Nah. Oh gitu. jadi kankernya kan tadi di kanker contoh ya, biar teman-teman tahu juga ya. Contoh nih, kanker apa tadi dok? Kanker paru-paru. Nah itu jadi gimana? 2 alfaspinnya ditempelnya di? Ya ditaruh di dadanya kanan kiri begini. 2 gini? Kankernya di Nempel tengah. kiri Iya. kanan gini? Iya, dibuat seperti kain itu aja pakai selendang atau BH-nya digeser ke belakang. Nah, Ditaruh di depan payudaranya ini atau di sampingnya gini dok? Enggak, sampai kanan kiri ya seperti itu. Jadi samping gini ya. lurus Oh, begini jadi ya, sejajar. sejajar ya. Oke. Jadi kita paham juga ya. Terus Idealnya itu dok untuk pasien kanker itu punyanya harus berapa sih untuk alfaspin ini? yang Idealnya bagus maksudnya gitu loh dok, yang maksimal gitu loh. Ya, karena kan kalau kita sudah dengar kanker itu kan sudah satu penyakit yang kalau kita dengar aja udah takut duluan kan gitu loh. Seperti itu. Nah, pasti kan semua juga kepengen pemulihan yang cepat, Maksimal. tapi juga maksimal. Ya, jangka panjang karena juga. tadi yang dibilang Pak Hardi kan rata-rata biayanya sampai 100 juta 1 bulan. Itu kan ya luar biasa ya gitu loh. Seperti itu. Nah, bagaimana kan banyak yang bilang ini kan layak banget ya diperjuangkan. Nah, ini minimal harus berapa, Pak? Pengalamannya dokter ya. gimana? Yang ibaratnya cukup efektif gitu ya, membantu kanker tuh biasanya seperti apa? Ya. Idealnya dia di dalam medan kuantum ya, jadi 4 gitu. Terus 2 itu menempel di badannya. Ya. Jadi bisa yang menempel itu bisa dilepas untuk disenterin ke air minum dan lain-lainnya itu dipakai itu. Saya sarankan itu. Kalau memang dia risih ya, takutnya habis nempel itu terus ya sudahlah minimal ada 1 yang lepas yang buat mobil dia pakai kemana-mana gitu. Oke, paham. Tapi kalau memang biayanya dia lagi terbatas sekali ya, minimal 2 yang bisa ditolerir. Jadi minimal kalau misalnya paling bagus kalau bisa punya berarti 6 alfaspin ya. 4 buat medan kuantum, 2-nya buat ditempel di badan ya. 2 ditempel di badan tuh bisa fleksibel ya. Pada saat satunya ditempel di badan, satunya mungkin buat ditaruh di air, maksudnya untuk ditaruh di bawah gelas air minum begitu ya, atau di center juga bisa gitu ya. Tapi kalau dana terbatas banget minimal kalau bisa punya 2 alfaspin ya dok ya, seperti itu ya. 2 alfaspin ya. Oke. Iya. Kemudian tapi alfameta wajib nggak dok menurut dokter? Apakah cuman kadang kan tanya, Pak, kalau alfaspin aja boleh nggak Pak? Atau Pak, kalau alfameta aja boleh nggak usah alfaspin? Itu menurut dokter gimana? Berdasarkan pengalaman aja, prakteknya dokter. Ya sama seperti gini ya. Untuk pengobatan kanker ya, Pak, saya cuma mau operasi aja, nggak mau kemo, nggak mau radiasi ya. Tapi kalau sudah jadi lanjut kan harus tambahan seperti itu, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Terus kemudian, Pak, saya cuma
minum obat aja enggak perlu makan. Alpha meta kan seperti kita makan ya. Seperti kita makan biasa ya. Tapi yang kita tahu manfaatnya ada di alfa polisakarida yang tadi. Kalau kita searching di internet pasti kan akan banyak sekali yang melakukan penelitian. Ya. Gunanya seperti tadi itu. Jadi istilahnya alfaspin gunanya untuk mengeblok kita terhadap pengaruh dari eksternal, dari luar ya. Terus kemudian alfa meta itu pengaruhnya dari internal, dari dalam. Ya. Itu ya. Oh, jadi paham, istilahnya dikeroyokan ya. Berarti alfa meta dari dalam nih ya untuk ibaratnya nutrisi sel sehat. Dari luarnya alfa spin melindungi kita, protek dan meningkatkan self healing juga ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau sudah operasi angkat payudara untuk minum alfa metanya sehari berapa kali, Dok? Ya. Ya, minimal ya. Sesuai dengan kita makan ya. Kalau kita makan 3 kali ya makan 3 kali. Ya. Terus kalau kita tantangannya semakin berat ya, misalkan kita menghadapi setelah operasi kan mau kemo, terus kadang-kadang mau radiasi, nah itu alfa metanya dikencengin. Dengan memberikan alfa meta semakin banyak ya, sel sehatnya semakin banyak diberi makan, terus sel kankernya nggak dapat. Nah akhirnya kalau kemo dan radiasinya masuk, itu sel sehatnya masih kuat ya, selnya lebih seger. Sel kankernya kelaparan kan. Nah, kalau diberi kemo dan radiasi dia akan mudah kalah. Sama seperti kita kan, kalau kita tidak makan suruh kerja masa kuat. Ya. Betul-betul. Berarti kalau pada saat kemo atau radiasi pokoknya harus lebih dikencengin ya alfa metanya. Ya. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Maksudnya gini, anak saya kan sedang menjalani kemo. Apakah ke depannya ada dampak buat anak tersebut akibat dari obat kemonya? Nah, laki atau perempuan? Nah, tidak disebut, Dok. Nanti Ibu Rian tolong diketik lagi ya, laki atau perempuan ya. Kalau perempuan ya jelas ya. Dia kan istilahnya sel telur itu kan sekali jadi ya itu yang dilepas pelan-pelan dari tempat penampungannya itu. Jadi kalau kemo mau enggak mau sel itu yang juga kena istilahnya. Ya kan? Kalau laki lain lagi ceritanya. Kalau laki kan pembentukan benihnya itu kan spermanya itu kan mengalami pembelahan ya, dibentuk terus gantian terus. Kalau sel indung telur ya itu jadi satu itu aja. Jadi dari penampungannya dilepaskan satu sampai dia habis penampungannya. Nah, saran saya ya seperti pasien saya tadi, ya yang dengan limfoma tadi ya kepengen punya anak lagi kan, ya saya sarankan mau enggak mau ya dia harus mendapatkan nutrisi yang baik, ya. Terus kemudian ya dari eksternalnya dia harus dilindungi. Jadi sebisa mungkin kita berusaha ya, tapi ya semuanya pasti atas yang menentukan. Tapi kalau kita berusaha yang terbaik ya, pasti hasilnya juga baik. Ya. Setuju. Oke, makasih Dok. Cukup jelas ya buat Ibu Rian tadi ya. Kemudian ada yang bertanya juga, alpha spin digosok berlawanan arah jarum jam dengan disenterin itu lebih efektif yang mana, Dok ya? Digosok berlawanan arah atau disenter itu lebih efektif yang mana ya? Biar pengalamannya dokter? Ya tergantung sih. Kalau kita kan tangan itu kan ada refleksinya ya. Tangan sama kaki ya. Gosok lebih enak itu tangan sama kaki. Ya. Tapi kalau di tempat yang dalam-dalam ya, contohnya seperti tadi ya yang kanker paru di dalam kan sekali nyeri itu, ya senter lebih bermanfaat karena dia efeknya langsung lari ke dalam. Beda sekali dengan kalau dioleskan aja, gosok gitu. Oke, baik. Cukup jelas. Ya Dok? Ya udah. Yuk. Oke, ada lagi pertanyaannya ya. Nggak apa-apa pendek-pendek, tapi kan jelas semua ya. Singkat, padat, jelas ya. Anak saya kista dan sudah dioperasi setahun lalu.
tapi dokter menyuruh terus minum obat untuk menekan pertumbuhan kistanya. Tapi sudah hampir 2 bulan ini sudah minum Alfameta, apa obat dokternya harus terus diminum? Kista apa? Nah, tidak disebut dok. Nanti Ibu Atia tolong diketik ya. Kistanya apa ya? Kalau dia memang kista dari ovarium ya apa boleh buat ya kita harus menghindari apa penyebabnya itu. Ya penyebabnya yang kalau kita searching di itu ya di YLKI itu kelihatan sudah ketahuan sekali kalau di YLKI disebutkan ya pembalut yang ada di pasaran itu tidak ada yang bebas dari dioksin. Sedangkan dioksin itu kan menyebabkan kanker. Nah itu salah satunya harus dihindari aja itu. Kenapa kita harus bermain-main dengan barang berbahaya? Ya hindari, pakailah barang-barang yang tidak mengandung dioksin yang disarankan. Bisa pembalutnya diganti seperti itu. Nah, kalau pembalutnya diganti terus minum Alfameta, kita lihat aja ada orang yang tidak saya beri hormonal terapi itu, ya kistanya juga mengecil. Jadi istilahnya dokter bedah merangkap dokter kandungan ya. Berarti tapi dok ya, obat dokter juga nggak boleh di stop sembarangan ya. Maksudnya dia kan ya, tanya. Pertama sih yaitu dia harus menghindari apa yang menyebabkan kista itu. Terus kemudian kalau kista ovarium ya itu pembalut yang di YLKI sudah disebutkan pembalut kita mengandung dioksin semuanya, yaitu dihindari dulu. Itu dihindari dulu ya. Terus Alfameta minum, terus pembalutnya ganti. Nah, kalau sih untuk terapi awal ya sering-sering gantilah supaya menimbulkan efek ya. Nah, obatnya ya boleh di stop setelah 1-2 bulan, stop aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita lihat aja setelah stop 3 bulan di USG dilihat lagi ya. Biasanya pasien saya yang saya beri itu mengecil kistanya. Jadi bisa juga itu digunakan seperti itu ya. Di analognya seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, ada yang bertanya, banyak sekali pertanyaannya sekarang dok ya. Nggak apa-apa ya dok ya, ini berbagi ilmu ya, bisa menolong banyak orang. Pahalanya besar dok ya. Nah, saya penderita, ini saya jujur nggak ngerti istilah ini ya, duktal karsinoma dengan grade 3 stadium 1A. Saya ulangin ya, saya payudara. Duktal karsinoma biasanya kanker payudara itu. Oke, dengan grade 3 stadium 1A, maksudnya bagaimana ya dok? Dengan terapi kemoterapi apakah sudah cukup? Mohon penjelasan dari dokter, terima kasih. Kalau duktal karsinoma kan ada keganasan dari kelenjar payudara kan ada 3 ya. Ada well diff, moderate differentiated, terus poorly differentiated. Itu generasi yang grade yang ketiga kayaknya orang-orang lama disebutkan ya. Terus 1A itu stadiumnya. Jadi besarnya tumornya itu. Ya. Biasanya kalau sudah grade derajat keganasannya itu 3 ya. Grade 3 itu biasanya mau enggak mau ya dari literatur juga menyebutkan harus kemo. Harus kemoterapi ya. Jadi kemoterapi, jadi operasinya ya bisa payudaranya dipertahankan, seperti itu bisa tergantung ukurannya. Terus kemudian kemo masuk ya. Karena kita tidak tahu sel-sel yang menyebar itu berapa banyak. Tapi kebanyakan grade 3 itu ganas sekali, dia tuh nyebarnya itu cepat sekali larinya. Makanya dikejar dengan obat kemoterapi. Ya kemoterapi boleh diberikan. Terus kalau dia sensitif terhadap hormonal terapi ya masuk hormonal terapi. Nah, selama itu ya kita harus memberikan makan sel sehat kita dengan nutrisi Alfameta gitu. Ya betul. Jadi betul ya, nanti semoga cukup jelas. Jadi saya tambahin juga berdasarkan kemarin kan sempat ada sharing dari Ibu Opi ya, Ibu Opi dari Samboja, beliau menderita kanker endometrium ya. Nah, beliau juga
ini saya tambahkan sedikit ya buat teman-teman yang mungkin belum dengar sharingnya ya. Jadi beliau kanker endometrium dan itu pada saat ketahuan, sebelumnya beliau sehat banget, tiba-tiba langsung kena stadium 4 bahkan, dan itu yang ganas pula. Jadi beliau waktu itu sudah putus asa. Nah, waktu itu beliau tetap mengikuti anjuran dokter ya. Pokoknya teman-teman harus ngikutin anjuran dokter semua ya. Tidak boleh sembarangan ya. Jadi beliau waktu itu tetap ngikutin anjuran dokter untuk kemo dan sebagainya. Tapi, nah ini yang saya salut sama beliau. Pertama, beliau selalu berpikiran positif dan semangat untuk sembuhnya kuat sekali. Kedua, beliau tidak hanya pasrah saja, maksudnya selain kemo, beliau juga berusaha dengan yang tadi dokter Sugeng bilang, beliau minum alfa metanya kenceng banget. Jadi beliau itu minum yang tadi per 2 jam apa per 4 jam gitu ya, itu minum 2 sendok ya. Dan itu kemudian dia pakai medan kuantum alpha spin juga, dan di center ya, di terapi ya. Nah itu, jadi beliau sharing pada saat kemo itu, dokternya itu sampai terheran-heran. Jadi baru kali ini menurut pengakuan dokternya ya, nanti bisa nonton sharingnya nanti, kita belum upload ya, tapi ada di Facebooknya, nanti bisa lihat. Jadi dokternya sampai heran, kenapa? Karena baru kali ini ada pasien kemo, dia bilang, itu seger sekali, dia bilang. Nah, ini masuk akal sekali sesuai penjelasan dokter Sugeng juga. Jadi pada saat kemo itu kan ibaratnya tubuh kita betul-betul lagi kondisi yang drop ya. Nah, dengan alfa meta dan alfa spin itu membantu tubuh kita tuh bisa melewati kemonya dengan bagus ya. Betul ya, Mia? Yang tadi dokter juga Sugeng bilang ya, banyak pasien kemonya dokter Sugeng yang trombositnya tidak turun, hemoglobinnya normal, semua normal sehingga tidak perlu transfusi darah lagi dan sebagainya ya. Seperti itu dok ya, betul ya dok ya, kurang lebih ya dok ya? Ya. Mudah-mudahan Ya, cukup jelas ya buat, ya pertanyaannya cukup banyak ini dok ya. Satu lagi dok ya, ini bagus juga pertanyaannya. Nama saya Siti, saya nggak perlu sebut nama lah ya, saya pasien CA Mamae ya. Sekarang sudah masuk ke kemo yang kedua, tapi semenjak biopsi, dari luka jahitan biopsi itu selalu keluar cairan sampai sekarang. Sudah hampir 2 bulan, saya kebetulan baru melahirkan bulan April. Apa cairannya ini ada hubungannya dengan ASI atau bagaimana ya dok ya? Kita lihat warnanya dulu. Ya, biasanya kalau pasien yang adanya seperti menyusui begitu, kalau ada tumor di payudara, saya tunda dulu operasinya. Ya. Kalau saya nekat dulu awalnya pernah saya seperti itu ya, tidak sembuh-sembuh lukanya, lama sekali sembuhnya, asinya keluarnya bocor lewat situ. Nah, kalau pada kanker kita harus perhatikan juga kualitasnya gimana, kualitasnya seperti ASI atau seperti darah. Kalau darah ya mungkin ya dari kankernya itu, karena kualitasnya ASI ya karena bocor dari ASI-nya itu ya. Biasanya kalau seperti itu, konsul ke dokter kandungan untuk diberikan obat untuk menghentikan ya. Tapi ada yang tidak mau seperti itu. Habis operasi terus tidak mau. Nah, akhirnya ya jahitan operasinya itu saya pertahankan. Saya pertahankan karena sedang yang khusus ya, dipertahankan supaya tetap menutup ya. Oleh karena jahitan itu, sehingga lukanya mau tidak mau bisa sembuh. Terus waktu itu juga saya bantu ya, saya bantu dengan nutrisi juga ya. Terus setiap kali kontrol ke saya itu saya senterin dengan alpha spin di lukanya tersebut. Terakhir kontrol ke saya 3 bulan kemudian lukanya sudah nutup. Luar biasa ya. Memang kami juga tahu dok, kalau luka itu cepat sekali kering atau tutup kalau di center dengan alpha spin dok. Betul ya? Kenapa begitu ya dok ya? Maksudnya penjelasan logika sederhananya kenapa ya dok ya bisa begitu ya? Ya, alpha spin bisa dilihat ya. Dia membuat aliran darah itu lancar. Dilihat dari tetes darah tebal kita aja sudah kelihatan. Jadi kalau ada laborat ya kita bisa lihat ya gimana polanya sel darah merah kita sebelum dan sesudah pakai alpha spin. Kalau biasanya sesudah pakai alpha spin dia geraknya lebih cepat. Lebih cepat terus lincah gitu.
terus kemudian tidak gerembel, sehingga dia bisa melalui kapiler yang kecil-kecil, terus sehingga bisa mengangkut makanan, terus bisa membuang sisa-sisa dari metabolisme tubuh kita untuk dibuang. Kalau aliran lancar seperti itu kan, ya mau tidak mau lukanya lebih cepat sembuhnya. Pernah saya coba terakhir ini barusan tadi ya, saya rawat luka juga untuk pasien karena varises ya, varises pada kaki ya. Jadi kakinya itu bengkak, warnanya hitam, ya, hitam. Sudah shopping dokter 6 tahun. 6 tahun ya lumayan ya. Jadi dananya lumayan banyak habisnya. Bayangin 6 tahun ada borok di tungkai kakinya. Gede lumayan 20, kurang lebih 10 kali 10 cm. Growok akhirnya hampir kena tulangnya. Ya datang ke saya, mau enggak mau ya harus saya tawarin. Kalau mau pengobatan secara konvensional ya sama saya dengan yang lainnya. Ya kita dapat ilmunya sama, dari kedokteran juga sama. Tapi kalau mau lebih bagus ya pakai dua ini. Seperti itu. Akhirnya pasiennya setuju. Nah, setelah saya rawat 1 bulan, lumayan tuh. Jadi kaki bengkaknya sudah berkurang, terus hitam-hitamnya juga berkurang, terus dagingnya sudah mulai tumbuh menutupi lukanya. Oke, dok. 1 bulan banding 6 tahun loh ya. Wow. Jadi maksudnya gini, yang kesimpulannya saya tangkap juga dok ya, medis tetap harus berjalan ya. Ya. Ditambah dengan alfaspin alfameta itu akan membantu pemulihannya lebih cepat, lebih bagus lagi gitu ya dok ya. Betul ya dok ya. Oke, setuju saya dok. Mantep ya. Nah ada pertanyaan lagi dok. Untuk yang kedua orang tuanya punya riwayat kanker, apakah dipastikan salah satu anaknya akan terkena kanker juga nantinya? Faktor keturunan gitu dok maksudnya. Atau masih ada kemungkinan bisa terhindar dari kanker hanya dengan menerapkan pola hidup sehat, ngurangin stres dan konsumsi alfameta. Jangan lupa alfaspin juga ya, karena radiasi di luar kan banyak bisa bikin kanker juga gitu dok. Iya. Karena kanker juga ada faktor, kadang-kadang kita kalau meriksa kanker kan kita harus melihat faktor genetiknya, ada keluarga, ada yang saudara, ada yang kanker enggak. Kalau ada, kita temukan benjolan di tubuh, itu kita harus aware, lebih curiga. Wah ini jangan-jangan kanker ini ya. Ya makanya faktor keturunan juga ada. Karena apa? Genetik ya, terus bisa juga di lingkungan yang sama. Jadi satu rumah, semua kebiasaannya sama, ya sudah, lengkaplah sudah. Faktor genetik ada, faktor lingkungan mendukung. Nah, yang kita berperan sekali itu, kenapa kok ada genetik tapi tidak kena? Ya, karena lingkungannya yang berubah. Jadi lingkungannya dia terbebas dari apa yang merangsang terjadinya kanker. Ya, seperti itu. Jelas sekali dok. Jadi jelas ya buat ibu yang bertanya tadi ya. Jadi genetik ada, tapi lingkungan juga penting ya. Jadi kalau diintervensi, yang ini menurut saya intervensi dengan alfaspin, alfameta juga sangat membantu ya dok ya, meminimumkan faktor keturunan kanker itu ya dok ya. Betul ya dok ya. Jadi kita berperannya merubah lingkungannya. Baik eksternal supaya kita terhindar dari radiasi, internal kita berikan makanan yang memang dimakan oleh sel sehat tapi tidak disukai oleh kanker. Mantap dok, mantap, jelas sekali dok, terima kasih. Nah ini ada yang tanya lagi dok, apakah orang yang kena kanker dan sudah pasang kateter 2 tahun GT itu saya nggak ngerti apa GT ya, di kateter 2 tahun G besar T besar. Apakah alfaspin alfameta ini bisa membantu terapinya? Kateter. Dan bagaimana cara kerjanya? Coba dijelasin ya, GT itu apa ya? GT itu mungkin ya, saya juga bingung bahasa gaul mungkin ya. GT itu GT apa gitu saya juga nggak tahu. Tapi kenapa huruf besar saya juga nggak ngerti. Anggaplah kateter lah dok, dosa GT-nya dosa dianggap kena kanker dan sudah pasang kateter 2 tahun. Apakah alfaspin alfameta ini bisa membantu terapinya? Nah sekarang begini ya,
Seperti pasien yang saya tangani ya, mulai dari operasi, kemo, ya, sampai selesainya itu kan saya sudah membandingkan ya antara yang pakai dan tidak pakai ya. Ya. Itu perbedaannya jelas sekali. Perbedaannya nyata sekali. Akhirnya apa? Ya sudah, yang tidak pakai itu saya stop. Karena apa? Masa saya mau menyiksa pasien lebih lanjut? Ya. Akhirnya pasien saya tawarkan dengan penggunaan 2 alat itu, seperti alfametal, alfaspin. Supaya apa? Kalaupun dia menghadapi kanker stadium lanjut ya, yang penting apa? Kualitas hidupnya. Jadi jangan sampai pasien itu dalam sisa hidupnya kesakitan sekali karena metastase dari kankernya, ke tulang, kemana, nyeri sekali. Jadi tidur pun enggak enak, enggak enak semuanya. Kan kita minimal kualitas hidupnya kita perbaiki. Ya. Terus kemudian ya, terus energinya kita tambah, ya, sehat-sehatnya kita beri makan sehingga istilahnya ya minimal pasien bebas nyeri, terus kemudian bebas dari letih lesu dan lain-lainnya itu. Sehingga kualitas hidupnya lebih bagus. Ya. Kalau kualitas hidupnya lebih bagus, pasti juga dia punya ibaratnya penyembuhannya juga meningkat ya dok ya, pasti ya. Ya, jadi istilahnya dia meskipun dia stadium akhir ya, tapi dia bisa menikmati hidupnya dengan baik. Nggak terlalu sakit lah istilahnya ya dok ya. Iya. Nggak terlalu menderita. Oke dok. Ini ada yang tanya lagi dok. Ini banyak juga yang sharing ya, teman-teman bisa baca ini. Banyak yang sharing juga manfaatnya yang mereka kayak kanker tapi terbantu sekali dengan alfametal alfaspin, juga banyak yang komen di sini dok. Nah ini ada yang tanya lagi, apakah kanker nasofaring bisa kambuh lagi setelah dinyatakan sembuh oleh dokter? Nah, secara ideal ya, kanker itu dikatakan sembuh ya, kalau dia 10 tahun tidak muncul lagi. Nah, nasofaring itu kan sukar sekali ya, dioperasi tidak bisa. Kalau dioperasi orang itu siap batang otaknya kena terus mati. Akhirnya yang masuk apa? Radiasi dan kemo. Ya. Nah, kalau radiasi kita tahu ya, radiasi kan kita fungsinya dia kan membunuh sel kanker ya, tapi sel sehatnya juga kena. Makanya kalau kena radiasi nasofaring, wah tersiksa sekali orang itu. Pernah saya jumpai orang itu tidak bisa nelen, rasanya tenggorokannya itu kering, nyeri dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi radiasi ya sama seperti ya HP gini kan. HP ini kan radiasinya kecil ya. Tapi untuk radiasi terapi itu kan dosisnya gede. Tujuannya kan membunuh ya sel-sel yang lagi berkembang itu. Nah, mau enggak mau sel sehatnya juga kena. Makanya radiasi itu seperti buah simalakama ya. Kita berikan ini. Nah, gimana caranya kita menghindari efek sampingnya? Yaitu yang tujuan utamanya itu. Gimana caranya kita menghindari, meminimalisir radiasi. Pernah sih ada nasofaring seperti itu datang ke saya, dia tidak bisa menelan ya. Saya pakai alfaspin, terus saya beri minum air yang sudah dicelupin alfaspin ya, atau sudah disenterin alfaspin. Jadi pasiennya itu bisa nelan. Jadi rasanya airnya itu melalui kerongkongannya itu lancar sekali masuknya, seperti puas dia. Pernah juga pada pasien gagal ginjal yang sudah bisa minum 1 cangkir kecil. Jadi istilahnya minumnya cuma boleh 100 atau 200 cc. Nah, itu perawat saya. Saya beri air alfaspin itu sehingga dia minumnya seperti itu puas. Meskipun sedikit rasanya dahaganya, hausnya itu terobati. Jadi hati-hati ya kalau nasofaring ya. Minimal kalau dia lewat dari 10 tahun ya enggak kambuh. Kalau dari sebelum sampai 10 tahun ya hati-hati, bisa juga kambuh lagi. Berarti kalau misalnya dianggap bersih tetap harus konsumsi alfametal alfaspin juga ya dok untuk maintenance-nya gitu ya? Ya.
Oke. Tapi kalau misalnya gini dok, kalau lagi kemo kan, ibaratnya lagi kemo kan minum alfametanya yang kenceng. Misalnya contoh 2 jam sekali atau 4 jam sekali dok. Tapi kalau misalnya terus sudah dinyatakan pulih ya oleh dokter ya misalnya atau CA-nya sudah sembuh gitu ya. Tapi kan tetap harus dijaga tadi dokter bilang 5-10 tahun ke depan. Nah berarti Iya. selama menjaga 5-10 tahun tuh minumnya satu hari berapa kali dok? Bagusnya kurang lebih yang aman lah ya. Ya, kalau kantongnya tebel sih ya 3 kali lah. Kalau Ya, tapi sama ya, seperti kita makan idealnya gitu. oh 3 idealnya kali. betul. Kalau mau dikurang agak seret-seret dikit ya 2 kali. Oke, betul karena tapi ya wajar sih Mi ya. Iya. Sebenarnya gini, kita kan tahu kanker itu kan penyakit ganas ya. Iya. Memang sudah ibaratnya tidak ada pilihan gitu loh ya. Iya. Memang harus sedia budget Iya. pasti ya. Iya. Ibaratnya tinggal pilih budget atau nyawa gitu bener nggak ya? Ibaratnya memang penyakit mematikan. Jadi ya memang harus diperjuangkan ya Mi ya, Iya. dananya, betul ya? Iya. Karena penyakitnya ganas gitu ya. Oke. Nah, ada lagi yang tanya dok. Anak saya sedang kemo dan saya kencangi minum Alfameta untuk obat sangu kemonya seperti Dexa. 6 MP antibiotik. Apa bisa saya kurangi secara perlahan, dok? Ini maksudnya dikurangi obatnya gitu ya maksudnya ya? Saya kurang. Kalau Dexa ya ada obat-obat kemo sekali yang ada efek sampingnya, kadang diminimalisir dengan obat Dexa, ya dexamethasone itu katanya ya. Iya Dexa 6 MP. Iya dok. Ya mau enggak mau ya gimana ya, kemo masuk ya efek samping apapun ya kita kurangi lah. Dokter akan memberikan obat ya supaya efek sampingnya enggak muncul itu. Ya nanti kalau dikurang-kurangi sendiri ya enggak tahu ya dokternya jangan makanya gitu ya. Makanya ya istilahnya jangan dikurang-kurangi sendiri lah. Jangan, makanya saya juga setuju dok. Jangan kurangi obat sembarangan sendirian ya. Karena teman-teman kan bukan dokter. Lebih baik saran kita ya dok ya, setuju ya. Kita kembali ke dokternya untuk konsultasi ya dok ya, betul ya dok ya? Iya. Alfaspin Alfameta ini kan temennya pengobatan juga. Iya, ya, bukan kan? pengganti obat loh ya, Pengganti. tapi temennya, Ya. teman kerja. Dari segi pola hidup sehatnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi Alfaspin Alfameta bukan pengganti obat, tapi temennya, partner kerjanya yang membantu obat pemulihannya itu lebih bagus lagi, seperti itu ya. Nah, ya ini beberapa 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin ya dok ya, karena dokter juga pasti waktunya juga mepet gitu ya. Nah, ini ada yang tanya, saya punya CA di kepala 4 tahun yang lalu. Setelah di PA, CA stadium 2 glikoma. Setelah radiasi 27 kali, CA-nya di MRI hilang. Yang diserang saraf motorik tangan dan kaki. Tangan sudah bisa bergerak dan kaki jalan belum sempurna. Sampai saat saya sudah mengkonsumsi Alfameta 4 botol nih ya, 4 botol. Bagaimana tanggapan dokter? Seperti itu. Maksudnya beliau menceritakan kisahnya sakitnya beliau dan yang tadi itu dok, tanggapannya gimana nih? Tanggapannya gimana dok? Apakah mungkin harus gimana gitu mungkin dok ya sarannya? Diteruskan atau gimana mungkin ya? Ya sama seperti kita menghadapi cancer ya. Ya. Kita istilahnya berperang tanpa henti sampai 10 tahun. Jadi kalau minum 4 botol Alfameta ya sama seperti ya kita bayangkan begini ya. Kita bangun rumah 12 lantai. Tapi yang untuk butuh bahan bangunan, semen dan lain-lain kan banyak sekali. Tapi kita punyanya baru 4 sak semen. Terus kita mau mengharapkan bangunan itu 12 lantai sudah jadi. Ya. Jadi istilahnya ya gimana ini pondasinya aja belum jadi. Oke, paham dok. Jadi ya ini ya saya ngerti sih dokter Sugeng kan sebenarnya gini, semakin banyak Alfameta pasti semakin bagus ya Mia. Cuman kita mengerti juga kadang budgetnya teman-teman sendiri ya. Jadi kita cuma bisa kasih gambaran bahwa seperti ilustrasi tadi dokter gitu ya dok ya.
Ya. Jadi kalau bisa sih alfa metanya, apalagi untuk kanker ya, itu memang harus banyak sih ya memang. Memang perlu dipersiapin lah ya, Ya, seperti betul. itu. Ya kalau bisa yang tadi bilangnya Dokter Sugeng, kalau sudah pulih pun minimal tetap jaga minumnya 1 hari 3 kali minum alfa meta. Itu yang idealnya, yang bagus ya, seperti itu ya. Nah kemudian Cuman sebenarnya ada solusi loh, Ya. maksudnya untuk yang kayak kan misalnya untuk harus ini kan harus maintenance jangka panjang ya. Sebenarnya nanti ada solusi, tapi tanya sama pengundangnya yang mengirimkan link ini ya, bagaimana misalnya sebagai penderita kanker tapi mau hidup sehat, maksudnya terpenuhi dari segi alfa meta, alfa spin tetap oke, minimal pakai selama 10 tahun. Yang awal mungkin dipikir musibah tapi bisa jadi berkah, nanti ada Ya. caranya. Teman-teman yang nanti mungkin ngalamin perubahan dari alfa meta, alfa spin bisa berbagi sama yang lain, ada kesempatan kok bisa menjadi satu berkah malah seperti itu. Nanti tanya aja sama pengundangnya bagaimana nanti bisa pakai alfa spin, alfa meta itu solusinya nanti bisa gratis juga jadinya. Betul nggak Pak Hardi? ya Ya. betul sekali ya, betul sekali. Nah mungkin saya rasa ini satu pertanyaan terakhir ya Dok ya, satu pertanyaan terakhir. Sebentar saya ini yang berhubungan dengan kanker ya, saya pilih ya. Maaf teman-teman ya kalau pertanyaan belum berhubungan dengan kanker kami lewati dulu ya. Nanti Kamis. Ya nanti Kamis ya, biar Ya. bisa dapat penjelasan dari yang lainnya. Oke, sebentar karena banyak saya scrollingnya juga. Oke, kayaknya sudah habis ini yang berhubungan dengan kanker ya. Oh, Yang lainnya oke. sudah semua. Tapi di sini banyak sekali sharing bagus-bagus ya teman-teman ya. Ada yang cerita temannya atau keluarganya, saudara saya kemo karena kanker rahim, setelah rutin alfa meta, setelah di kemo tubuhnya segar, tidak mual, tidak pusing, dan efek yang lain tidak ada. Ini ada salah satu sharing begitu ya. Banyak juga yang sharing juga, bagus-bagus semua. Mama saya saja sembuh dari tumor otak. Ini sharing dari seorang ibu ya, yang sharing di sini ya, bagus sekali ya. Jadi tumor otak punnya terbantu ya. Oke, saya rasa cukup lah Dok ya. Ya. Ini tadi sudah. Oke, yang tadi kanker darah ya. Puji Ya. syukur ya anak Mbak Dini. Oke. Dari 73% di Januari dan Maret, sisa 1% kankernya. Oke, terima kasih banyak ya Dok ya Terima atas kasih Dokter waktunya Sugeng. Dokter Sugeng. Ya. Ini pahalanya membantu Ya. banyak orang ya Dok ya. Dokter memang top. Tuhan pasti balas kebaikannya Dokter Sugeng. Amin ya. Amin. Oke. Juga kesaksiannya Bu Dini dan kesaksian Ya, teman-teman yang di betul YouTube sekali. tadi ya. Nah, saya sebagai penutup teman-teman ya, ini saya simpulkan aja sedikit ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang pengen ini sekedar saran aja ya dari kita ya. Jadi Pak, kalau saya kanker terus gimana Pak? Sebaiknya saya punya alfa spin, alfa metanya berapa gitu ya Mia? Ya. Nah ini berdasarkan pengalaman kita sih, tapi tetap kembali ke teman-teman ya. Ini kita tidak paksa atau apa enggak ya, karena ini kan Bapak Ibu sendiri yang tentukan ya. Kami hanya sharing saja. Ya. Jadi kalau terminimum ya, tadi kami juga diskusi banyak tukar pikiran ya sama Pak Dokter juga. Jadi berdasarkan pengalaman beliau, terminimum tuh kalau bisa ada 1 alfa spin, 6 alfa meta ya. Ini supaya awalnya kenceng dulu alfa metanya Ya. dan minimal punya 1. Tapi yang tadi Pak Dokter juga bilang, bahkan yang kalau dibilang idealnya sih terminimumnya 2, betul ya? Ya. Tapi kan nanti kembali ke budgetnya teman-teman sendiri ya. 2 alfa spin. Nah, paling bagus itu 6 alfa spin tadi. Jadi 4-nya medan kuantum, 2-nya buat dipakai buat terapi. Seperti itu ya. Dan minum rutin alfa meta. Untuk awal 6 botol dulu enggak apa-apa. Nanti kalau kan bisa lanjut lagi ya, alfa metanya lanjut terus. Ya, seperti itu. Kalau alfa spin kan bisa pakai seumur hidup Ya. ya, Pak Hardi. Alfa spin seumur hidup ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, ini sekedar sharing aja dari kami ya. Ya. Nanti tetap teman-teman kembali ke teman-teman masing-masing. Kami hanya sharing untuk membantu saja, berbagi. Oke? Ya. Mungkin nanti kalau mau tahu lebih dalam lagi penanganan segala macam, nanti hubungin aja pengundang yang memberikan Ya. link ini ya ke YouTube ini, teman-teman. Seperti Teman-teman itu. boleh tanya-tanya lagi Ya. sama yang mengundang Anda, membagikan link ini ya. Ya. Intinya teman-teman yang penting menurut saya tetap harus doa sama Tuhan, karena itu yang paling penting dari Tuhan ya. Ya. Kedua, positif, tetap selalu positive thinking ya. Ya. Semangat untuk sembuh ya, afirmasi terus ya. Ya. Untuk sehat ya, afirmasi ya. Kemudian usahakan yang terbaik ya.
untuk penyembuhannya. Oke? Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti boleh disiapin, ditampung aja untuk nanti hari Kamis ya. Iya. Teman-teman, Kamis malam kita akan bikin lagi bersama Dokter Sugeng lagi. Tapi topiknya mix ya Mia, campuran Mix ya. campur. Jadi satu kesempatan besar kita bisa tanya lagi ke Dokter Sugeng. Cuman sebenarnya kalau hari ini jawabannya sudah jelas banget jelas kok ya, sih. untuk semua kanker sebenarnya sama prinsipnya ya kan? sama. Prinsipnya sama. Ya, seperti itu. Oke. Itu aja teman-teman dari kita ya. Semoga membantu teman-teman semua dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Dr. Sugeng Suparno yang luar biasa. Dok, thank you so much, Dok. Ya. Maaf mengganggu jadwal prakteknya dokter ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan dan selalu sehat. Amin. Ya, bye-bye. Teman-teman boleh live ya. Terima kasih semua.